Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 insya Allah. Kita akan bahas ya untuk penilaian harian bab pencacahan ya, matematika wajib kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Parwara. Yang punya bukunya merapat ya, Dek. Kita langsung saja tentukan nilainya P. Permutasi 2N2, maka nanti 2N faktorial kita bagi dengan 2N dikurangi 2 faktorial ditambah dengan N sama dengan, ini berarti N plus 1 faktorial kita bagi dengan N plus 1 dikurangi 3 ya. N plus 1 kurangi 3 itu sama saja N min 2. Saya langsung ganti aja ya, N min 2 faktorial. Oke, sampai sini paham ya? Ya, untuk bagian kiri ya, di sini kan ada 2N, di sini 2N min 2. Itu untuk 2N itu lebih besar, makanya saya akan olah ya. Jadi begini, 2N faktorial kan boleh 2N, kita kali dengan 2N dikurangi 1, kita kali lagi ya dengan 2N dikurangi 2 ya, faktorial. Kita berhentikan di sini agar bisa kita coret dengan yang di bawah, yaitu 2N min 2 faktorial. Oke, saya tambah dengan N sama dengan, di sini ada N plus 1, ini ada N min 2, ini lebih besar, maka gini yang kita akan jabarkan ya, maka jadi N plus 1 dikali dengan N ya, lalu saya kali dengan N min 1, saya kali dengan N min 2 faktorial. Kita berhentikan di N min 2 faktorial agar bisa dicoret dengan yang di bawah. Coret, coret, ini juga bisa coret, coret. Oke ya, maka nanti 2N dikalikan 2N itu adalah 4N kuadrat. 2N dikalikan min 1 itu adalah min 2N. Kita tambah dengan N sama dengan N plus 1 dikalikan N min 1 itu adalah N kuadrat min 1. Kita kali dengan N dikali dengan ini ya. Lalu kita buat di sini 4N kuadrat min 2N tambah N itu adalah min N sama dengan N dikalikan N kuadrat min 1 ya. Ini ada keduanya, ada unsur N, maka N nya boleh saya lepas, maka sisanya sini 4N min 1 sama dengan N dikalikan N kuadrat min 1. N nya boleh kita coret ya, baru kita pindahkan satu ruas ke sana semuanya boleh, maka nanti N kuadrat 4N pindah ruas menjadi min 4N, min 1 nya hilang ya, sama dengan 0. Maka nanti N saya lepas, nanti di sini N min 4. Ya, jika kita jabarkan N-nya sama dengan 0 atau N min 4 sama dengan 0, nilai N-nya adalah 4. Jadi nilai N-nya 0 atau 4. Jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 12. Suatu mobil mempunyai 6 tempat duduk untuk penumpang. Suatu saat mobil tersebut mengangkut 5 penumpang. Banyaknya cara penempatan penumpang di dalam mobil. Oke ya. Di sini kita bisa menggunakan metode permutasi ya, permutasi N5. Maka nanti 6 faktorial, 6 dikurangi 5 itu adalah 1 faktorial. Maka nanti 6 dikalikan 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 faktorial, kita bagi dengan 1 faktorial. Ya, kita buat ya. 6 dikalikan 5 itu adalah 30, 4 dikalikan 3 itu adalah 12, 12 kalikan 2. Ya, maka nanti 36 ya, 360 saya kali dengan 2, jawabannya 720. Jawabannya E. Next ya, kita bisa lanjut ke soal nomor 13. Putri akan menyusun 8 buah buku berjajar di rak. 3 di antara 8 buku tersebut merupakan buku berseri yang harus diletakkan berdampingan. Ya, saya punya ya, raknya itu akan berjejer 8 buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 di antaranya tuh harus berdampingan. Ini berarti harus berdampingan. Ya, banyaknya susunan rak yang mungkin. Karena dia wajib berdampingan, maka anggap ini adalah satu anggota. Maka anggotanya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 anggota ya.
Setelah kita peroleh ada 6 anggota, kita bisa menggunakan rumus n faktorial ya, karena ke-6 anggota ini boleh kita tempatkan bebas ya, bisa juga yang 3 set ini ya, bisa juga yang satu set berisi 3 buku ini ditaruh di belakang atau di tengah, jadi bebas. Kalau bebas itu n faktorial. Tapi jangan lupa saya kali dengan 3 faktorial. Kenapa dikalikan dengan 3 faktorial? Karena ketiga buku set ini kan bisa teracak ya posisinya ya. Nah, maka jadinya 6 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1 dikali dengan 3, 2, 1. Nah, kenapa yang berseri ini bisa acak, Mbak? Kan bisa juga orang pinjam yang tadinya buku 1 di sini, kan bisa juga dikembalikannya dalam posisi yang berbeda. Yang penting 3 set ini selalu dalam satu rak buku yang sama. Oke ya, Dik ya. Maka nanti 720 saya kali dengan 6. 0, 6 dikalikan 2, 12, nyimpen 1, 7 kalikan 6, 42, 43. 4320. Susunan yang mungkin. Lanjut ya, kita ke soal nomor 14. Banyak cara menyusun huruf kata Agustus dengan syarat sebuah huruf vokal atau huruf hidup selalu berada di antara 2 buah huruf konsonan. Oke ya, sekarang gini, di dalam kata Agustus itu ada berapa huruf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 huruf. Di dalam 7 huruf ini terdapat vokalnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Ya, vokalnya itu ada 3. Sedangkan konsonannya itu ada 1, 2, 3, 4. Konsonannya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vokal itu berada di antara 2 huruf mati ya, maka vokal di sini, vokal di sini, vokal di sini. Nah, itu ada 3 huruf vokal ya, maka nanti konsonan, 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 konsonan. Nah, pada kata Agustus ini apakah ada unsur yang sama? Ada ya, yaitu U. U-nya ada 2. Nah, berarti ada permutasi unsur yang sama nih, U-nya ada 2 dan S-nya itu juga ada 2. Maka nanti kita bisa menggunakan rumus permutasi itu adalah n faktorial dibagi dengan n1 faktorial dikali dengan n2 faktorial, di mana n1 dan 2 itu adalah unsur yang sama. Di sini unsur yang sama adalah U, U-nya ada 2 ya, S-nya ada 2. Kita akan mencari n faktorial yang di atas ini. Nah, gunakan konsep ini. Nah, inilah kita akan mencari n faktorialnya. Bagaimana caranya? Kita lihat ya di sini ya, konsonannya itu kan terdiri dari 4 huruf. Bisa G, bisa S, bisa T, bisa S ya. Maka 4 konsonan menduduki di sini, ada kemungkinan ya 4 kedudukan di sini sudah terpakai 1. Maka nanti sini kan tinggal 3, terpakai 2, tinggal sisa 2, tinggal 1. Untuk vokal juga sama ya. Ini ada 3 kemungkinan di sini berebut. Kepake 1 tinggal 2, kepake lagi maka tinggal 1. Tinggal dikalikan aja deh. Nah, inilah n faktorialnya. 4 kalikan 3 12, 12 kalikan 3 36. 36 saya kali dengan 2 kali 2 itu 4. Ya. 6 dikalikan 4 24, 4 kalikan 3 12, 144. Saya masukkan di sini 144 ya. 144 nih 2 kalikan 2 itu adalah 4 ya. Maka 144 saya bagi dengan 4. 14 dibagi dengan 4 itu adalah 3. Terpakai 12, maka 24 dibagi 4 itu adalah 6. Jawabannya 36 cara, yaitu A. Oke ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 15. Suatu regu beranggotakan 4 laki-laki dan 4 perempuan ya. Jadi ada 4 laki-laki dan 4 perempuan duduk mengelilingi meja bundar. Ya, ini berarti permutasi siklik ya, Dek. Nah, lanjut. Jika posisi harus berselang-seling antara laki-laki dan perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ya, laki-lakinya 4, perempuannya 4 ya.
banyaknya susunan duduk yang mungkin. Untuk permutasi siklik, nanti rumusnya adalah n-1 faktorial. Tapi di sini kan ada syaratnya ya, bahwa si laki-laki dan perempuan wajib berselang-seling. Makanya kan wajib kayak gini. Jadi bikin kayak gini saya. Perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Nah, maka ini saya anggap menjadi 4 anggota. 1, 2, 3, 4. Maka duduk berselang-seling, maka terbentuklah pola perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Paham ya, Dik ya? Ya, maka anggotanya karena 4, nanti ini jadinya 4 dikurangi 1 faktorial. Nah, dari keempat ini ya, yang 1, 2, 3, 4, anggotanya ada 4 ini, mereka kan duduknya boleh acak. Bisa yang ini di sini, atau yang ini di sini, atau ini di sini. Nah, karena mereka duduknya acak, maka saya buat menjadi n faktorial. Maka nanti jadinya 3 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Ya, 3 kalikan 2 kalikan 1, saya kali dengan 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka nanti 6 dikali dengan 12 kalikan 2, itu adalah 24. Ya, 6 dikalikan 4 itu 24, 6 kalikan 2, 12 ditambah 2. 144 cara. Lanjut ya ke soal nomor 16. Bu Erna memesan makanan kecil di toko roti lezat. Makanan kecil tersebut akan dikemas dalam kardus berisi 4 makanan kecil, 4 macam makanan kecil. Jika toko roti lezat menyediakan 9 macam makanan kecil, banyak variasi makanan kecil yang dapat dipesan Bu Erna, ya. Jadi Bu Erna ini kayaknya tuh pengen membuat, Bu Erna itu akan membuat kardus ya. Kardusnya ini adalah 4, isinya 4 makanan. Lah di toko disediakan 9 macam. Ya, maka kita bisa menggunakan kombinasi dengan n-nya 9, r-nya adalah 4. Kenapa kita gunakan kombinasi? Karena itu kan pemilihan makanannya atau makanan kecilnya itu tidak disebutkan ya, atau tidak bersyarat ya, mau ambil apa aja tidak disebutkan di sini. Ya, itulah salah satu ciri khas kombinasi ya, tidak disebutkan urutan-urutannya. Ya, maka nanti 9 faktorial kita bagi dengan 4 faktorial. 9 dikurangi 4 itu adalah 5 faktorial. Ya, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. Kita bagi dengan 4, 3, 2, 1 dikali dengan 5 faktorial. Hilang. 3 kalikan 2 adalah 6, 8 dibagi 4 itu adalah 2, 9 dikalikan 7 itu adalah 63, 63 saya kali dengan 2, jawabannya 126, jawabannya C ya. Radit mengikuti ujian matematika, pada lembar soalnya diterima 14 soal ya. Jadi awalnya tuh n-nya ada 14 soal. Dari soal tersebut hanya diminta mengerjakan 10 soal dengan syarat 4 soal terakhir harus dikerjakan. Jadi ada syarat ya. Berarti pertama saya punya kombinasi 14, tapi yang boleh dikerjakan tuh 10 soal aja. Nah, ada 4 soal akhir tuh wajib dikerjakan. Maka nanti caranya 14 saya kurangi dengan 4. 10 saya kurangi dengan 4 juga, karena ada 4 soal yang wajib dikerjakan. Maka kombinasi 10, 6. Begitu caranya ya kalau ada soal kayak gini ya. 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. 10 kurangi 6 adalah 4 faktorial. Maka nanti 10, 9, 8, 7, 6 faktorial kita bagi dengan 6 faktorial dikali dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hilang. 4 dikalikan 2 itu adalah 8 ya. 9 dibagi 3 itu adalah 3. 7 kalikan 3 21, 21 kalikan 10, jawabannya 210. B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 18. Dari 10 siswa yang terdiri 7 putra dan 3 putri, ada 10 siswa, ada 7 putra atau PA ya, saya buatnya PA. Lalu ada 3 putri, saya buat menjadi PI.
Dibentuk tim yang beranggotakan 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5. Jika disyaratkan anggota tim tersebut harus 2 putri, banyak tim yang dapat dibentuk. Ya, jadi kelima anggota ini syaratnya tuh ada 2 putri, maka putri-putri. Nah, oke ya. Maka tinggal memperebutkan 3 tempat sisa ini. Ya, maka dari itu kita buat di sini kombinasi putrinya itu ada 3, terpilih 2. Dikali dengan otomatis siswanya adalah yang putra ya, karena syaratnya anggota tim tersebut 2-nya itu putri, sisanya otomatis putra. Ya, berarti putranya 7 terpilih 3. Oke ya. Yuk, maka nanti 3 faktorial, di sini 2 faktorial, 3 kurangi 2 adalah 1 faktorial, 7 faktorial, sini 3 faktorial, 7 kurangi 3 adalah 4 faktorial. Kita akan hitung ya, 3 dikalikan 2 faktorial, saya bagi dengan 2 faktorial, dikali 7 kali 6 kalikan 5 kalikan 4 faktorial, dibagi dengan 3 faktorial itu 6 ya, dikali dengan 4 faktorial. Coret-coret, ini juga coret-coret ya. 6 dicoret boleh. Maka nanti 3 dikali dengan 7 kali 5 itu adalah 35 ya. Ya, 5 kalikan 3 itu adalah 15, simpan 1, 3 kali 9 jadi 105. Oke, jawabannya adalah A. Next, kita masuk ke soal nomor 19. Plat nomor kendaraan di suatu kota terdiri dari 4 huruf dan 4 angka. Setiap nomor kendaraan diawali huruf AD, ya, diakhiri 2 huruf lainnya yang berlawanan. Diakhiri 2 huruf lain yang berlainan. Ya, oke, berarti selain AD ya. Jika anggota setiap plat nomor berlainan, banyak cara menyusun plat nomor. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Depannya itu wajib AD. Berarti untuk 4 di sini untuk angka ya, angkanya kan ada 4. Ya, untuk hurufnya itu di depan 2, diakhiri 2 huruf lainnya itu di belakang. Nah, ini berarti juga huruf ya, huruf, ini juga huruf. Oke. Nah, angka itu sendiri terdiri dari 0 ya, Dek. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, maka nanti kita bisa menggunakan permutasi 10 yang direbutkan adalah 4. 10 4 ya, atau boleh langsung aja nih 10 kali 9 kalikan 8 kali 7, kayak itu juga boleh. Jadi berarti kan 10 faktorial. Di sini 10 kurangi 4 itu adalah 6 faktorial. Ya, maka nanti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial kita bagi dengan 6 faktorial. Ya, oke. 9 dikalikan 8 itu 72, 72 dikalikan 7 ya, 72 kita kalikan 7, 14, 49, 50, 504. Maka di sini hasilnya 5040. Selanjutnya, untuk bagian huruf ya, Dek, yang bagian huruf ini, huruf itu ada 26 karena sudah terpakai 2 ya, maka sisa 24, maka permutasi 24 2. Oke ya, 24 faktorial, 24 kurangi 2 adalah 22 faktorial. 24, 23, 22 faktorial saya bagi dengan 22 faktorial. Ya. 24 dikalikan 23 itu adalah 552. Ya, maka hasilnya adalah 552 dikali dengan permutasi 10/4. Ternyata ini tidak dijabarkan ya, Dek. Ya Allah, saya nggak lihat ini ABC-nya. Jawabannya adalah E. Ya, kita bahas ya soal nomor 20. Suatu tur diikuti oleh 10 orang. Nah, akan menggunakan 2 mobil ya. Mobil pertama itu dapat menampung 5 orang, mobil kedua
itu dapat menampung 6 orang. Ya, oke. Ya, maka nanti kita bisa menggunakan pada mobil pertama itu penuh ya, 5, maka di mobil kedua itu sisa 5 juga, maka kombinasi 10 5 dikali dengan kombinasi sisanya 5 orang terisi 5. Atau kita bisa menggunakan mobil yang ke-1, mobil 1 itu ada 6 orang ya, mobil kedua ya, mobil kedua full 6 orang, karena mobil yang 2 full, maka nanti mobil yang ke-1 sisa 4 orang ya. Jadi kombinasi di sini ada 10 orang, di mobil kedua itu keisi 6 dikali dengan kombinasi sisanya 4 orang terisi ke mobil kedua, ke-1 ya, ke-1 itu 4 orang ya. Kita akan hitung di sini saja ya, Dek. Kombinasi 10 5, maka nanti 10 faktorial dikali dengan dibagi 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial, maka nanti 10 9 8 7 6 5 faktorial. Oke ya, kita bagi dengan 5 4 3 2 1. Kita kali dengan 5 faktorial. Kita bisa coret ya. 3 kalikan 2 itu adalah 6. 8 dibagi 4 itu adalah 2 ya. Nanti 20 kita bagi dengan 5 itu adalah 4 ya. 9 kalikan 4 itu adalah 36. 36 saya kali dengan 7. Oke. 7 dikalikan 6 itu adalah 42, nyimpan 4 ya. 7 dikalikan 3 21, 21 tambah 4 itu adalah 25. Ya, ketemulah di sini 252 untuk kombinasi 10 5, 252 dikali dengan 1. Ya, kombinasi NN itu 1, maka jawabannya 252. Sekarang saya akan menghitung untuk kombinasi 10 6, kombinasi 10 6, maka nanti 10 faktorial kita bagi dengan 6 faktorial dikali 4 faktorial. Oke, 10 dikali 9 8 7 6 faktorial kita bagi dengan 6 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coret-coret. 4 kalikan 2 itu 8 ya. 9 dibagi 3 itu adalah 3. 3 kalikan 7 21, jadinya 210. Ya, di sini 210 dikali 1 210. Tinggal kita jumlahkan. Karena ini kan atau ya. Penghubungnya itu atau. Ya, jadi kemungkinan pertama pada mobil ke-1 penuh, kemungkinan kedua pada mobil kedua yang penuh. Ya, ini 2, 5 tambah 1 6, 2 tambah 2 itu 4. Ya, jawabannya itu adalah E. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.